sejarah Islam itu mulai ditulis oleh Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, terutama kaitannya dengan sirah nabawiyah. Kemudian ada Ibnu Hisham. Lewat dua orang ini hampir kita mendapati dan penulis sejarah Nabi mengandalkan riwayat dua orang ini. Masanya ditulis sejak tahun gajah, yaitu pengiriman pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah hancurkan lewat burung ababil dengan surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian 51 hari setelah itu Rasulullah lahir. Ini menurut ahli sejarah, dan lahirnya hari Senin. Bulannya Rabiul Awal sepakat. Tidak ada ulama yang berselisih. Cuman tanggalnya baru mulai ada perselisihan. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Namun Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum lebih cenderung menguatkan tanggal 9. Yang menguatkan tanggal 12 itu wafatnya. Makanya orang yang memperingatin Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu ya wafatnya Rasul. Karena Rasul itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin juga. Karena ada banyak peristiwa besar yang terjadi bulan Rabiul Awal, harinya Senin. Rasulullah hijrah Rabiul Awal. Rasulullah Mi'raj Rabiul Awal. Menurut kebanyakan pendapat Syafi'iyah. Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Setelah itu Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah. Jadi diangkat menjadi Nabi umur berapa? Jangan keterlaluan Thomas. Minim-minimnya bisa jawab ini. Nah, umur nikah umur 25, dapat gelar Al-Amin 35, diangkat menjadi Nabi 40. 13 tahun berdakwah di Mekah, menetapkan tauhid. Suka duka dijalani. Sampai akhirnya Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Lalu wafat tahun ke-10 Hijriah atau tahun 631. Nah, berarti tahun ini ada di Indonesia nanti tahun Kerajaan Mataram. Tahun ke-11 Hijriah sampai 40. Tepatnya tahun 632 sampai 661 Masehi. Mulai era Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena Rasulullah sudah memberikan kabar sebelumnya. Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Dan enggak meleset. Khilafah setelahku itu 30 tahun. Masya Allah. Makanya Pak, apa yang disampaikan Rasulullah kalau sanadnya sahih enggak akan meleset. Contoh aja, Rasulullah mengatakan latunqadanna ural islami urwatan
tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang berat pegang berikutnya, wa awwaluha naqdan, yang pertama kali lepas al-hukmu, sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-shalah, yang paling akhir salat. Nanti sampai zaman enggak ada orang yang salat. Minum dulu antum kayaknya melototin gua. Saya enggak ngarang mas, antum kok melototin saya. Di hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan fakta, sekarang tidak ada satupun negara yang menjalankan hukum Islam. Saudi hampir tamat. Tinggal kisos dan hukum-hukum yang memang masih dipertahankan oleh ulama. Tapi udah pelan-pelan hilang. Apalagi di Indonesia sudah KUHP. Hadirin sekalian, wa akhiruha as-shalah. Akhirnya salat. Nah, inilah percontohan paling sempurna yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidun. Sosialnya, hukumnya, akidahnya, semua utuh. Makanya disebut oleh Allah Ar-Rasyidun. Rasulullah memberi gelar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Saking utuhnya sampai Allah dan Rasulnya memberi jaminan ikut mereka selamat. Dengan ungkapan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berakhir setelah terbunuhnya Ali tahun 41, yang tidak lain tadi 661. Kemudian muncul era peralihan di mana Hasan naik tahta, namun naik cuma 6 bulan. Karena Rasulullah mengatakan inna ibni hada sayuslih bainal fi'atainil azimataini. Anak cucuku ini nanti akan menjadi pendamai dua kelompok besar yang akan bertikai. Dan subhanallah, lagi-lagi enggak meleset. Pas khilafah umat saya cuman 30 tahun, yaitu Rasyidun. Nanti Hasan menjadi pendamai. Dan pas setelah itu mangkat naik tahta Muawiyah ibn Abi Sufyan. Inilah yang disebut era Umayyah. Ya, Umayyah nisbat kepada Bani Umayyah. Jalur nasabnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mulai tahun 41 sampai 132. Masa kejayaannya adalah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun setengah mampu menyatukan negeri Islam. Setelah itu hadirin sekalian, jatuh. Akhir pemerintahan adalah Abu Ja'far yang korup, yang suka mabuk, main perempuan macam-macam. Akhirnya digulingkan oleh Abbas. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin pemerintahannya pusat di Madinah, kemudian terakhir di Baghdad. Kalau ini Umayyah tahun 1000 tadi berapa? 41 sampai 132, Masehinya 662 sampai 750. Nah, ini baru ketemu. Berarti hadirin sekalian, di masa inilah nanti ada surat yang datang dari Jawa, dikirimkan ke Umar bin Abdul Aziz oleh Ratu Kalingga. Ya, pas tahunnya.
Bahkan sebelumnya juga sudah ada surat yang dikirim oleh Sriwijaya. Ada yang di sana riwayat dikirimkan kepada Muawiyah, ada yang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu kan gitu. Dan tahunnya 746. Itu di sini berarti Umar bin Abdul Aziz kemungkinan besar. Nah, tempat khilafahnya jelas di Baghdad, ya, masih melanjutkan di Syam, Umayyah itu di Syam. Kemudian era Baghdad sekarang, mulai tahun 1138 sampai 422, ini era Daulah Abbasiyah. Puncaknya pada zaman Harun ar-Rasyid. Masehinya tahun 756 sampai 1031. Nah, 1031 ini di Indonesia mulai jatuh Mataram Hindu yang diserang oleh Sriwijaya. Coba bayangkan hadirin sekalian, di dalam kitab 1001 Malam ketika mengisahkan istana Baghdad yang menghadap ke lautan, indahnya lautan pada waktu malam hari, kapal-kapal dengan lampu-lampunya yang kerlap-kerlip, yang macam-macam, mengesankan kota metropolitan. Dan lampu yang ada di Baghdad itu ribuan. Ya, apalagi di Andalusia nanti. Sementara ketika itu Jerman itu sudah bangga sekali punya lampu satu di ibu kota. Kan dulu sebelum ada listrik, lampu itu besar sekali satu. Oke. Nah, adapun Abbasiyah yang tadi saya katakan, ya, dari tahun 132 sampai 656 atau Masehinya 750 sampai 1517. Ini akhir Daulah Abbasiyah habis. Ya. Yang awalnya sudah dirontokkan pada tahun 1258 oleh Hulagut, yaitu tentara yang dari China, turunan Mongol. Mongol itu anaknya siapa? Anaknya Yunan. Setelah itu hadirin sekalian, Abbasiyah rontok, mulai muncul Daulah Fatimiyah. Nah, Fatimiyah ini adalah daulah yang didirikan oleh orang-orang Syiah. Ini nanti pengembangan dari Syiah Ismailiyah, yaitu antara tahun 296 sampai 567, yaitu 909 sampai 1171 Masehi. Nah, era ini, ya, Candi Prambanan diselesaikan dan Candi Borobudur diselesaikan. Wangsa Sailendra dari agama Hindu kemudian masuk Buddha. Makanya antum jangan bingung, Borobudur kan Buddha, Prambanan kan Hindu, kok bisa didirikan oleh satu raja? Jadi Wangsa Sailendra ini pernah masuk Buddha, akhirnya membangun Borobudur, kemudian murtad. Murtad masuk Hindu. Nah, setelah itu rontok karena dia berkhianat kepada Salahuddin Al-Ayyubi saat tentara salib masuk ke negara Islam. Makanya sebelum Salahuddin Al-Ayyubi memerangi tentara salib, dihabisin dulu Daulah Fatimiyah karena khianat, kerjasama dengan tentara salib.